Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi belajar bersama. Kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa thalaqul ilmi dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kenikmatan iman, Islam, sehat dan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan kali ini 1441 Hijriah ini. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhirat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan umat muslim yang ada di muka bumi ini senantiasa bersama-sama masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Iman bidin Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah itu diutamakan atau mendapatkan keutamaan yang luar biasa? Kalau kita melihat dari segi hukumnya, maka Rasulullah SAW menyampaikan sholat jamaah adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap orang yang beriman yang tidak mempunyai uzur untuk menghadirinya, yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam Islam untuk menghadirinya. Rasulullah SAW bersabda, jika ada 3 orang di salah satu desa atau kampung namun tidak mengadakan sholat jamaah, maka syaitan berkuasa atas mereka. Oleh karena itu, hendaklah kalian selalu berjamaah. Karena serigala itu memakan kambing yang jauh terpisah dari kelompoknya. Diriwayatkan dari Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Hakim. Hadis ini sahih. Hadirin Rasulullah, maka kalau ada 1-2 orang yang ada di suatu daerah atau dalam perjalanan atau dalam kegiatan apapun, ya, maka laksanakanlah sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah, khususnya bagi kaum mukminin, yaitu orang Islam laki-laki atau mukmin laki-laki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda juga, ya, suatu ketika beliau melihat ada sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar Nabi Muhammad itu tidak melaksanakan sholat berjamaah atau tidak mau sholat berjamaah, tidak ikut sholat berjamaah. Maka kemudian beliau keluar dan membakar rumah mereka. Ini saking pentingnya hukum di dalam sholat berjamaah itu sendiri. Kemudian alasan yang lainnya bahwa ada seorang yang buta mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya untuk tidak ikut sholat berjamaah. Ya. Ketika orang buta tersebut hendak pergi, Rasulullah SAW bertanya,
apakah engkau mendengar suara adzan? Orang buta tersebut menjawab, ya dengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jawablah adzan. Jawablah adzan ini adalah sebagai bentuk tidak ada toleransi. Bahkan orang yang buta sekalipun ketika dia tidak ada yang mengantar menuntun, tetapi dia mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah adzan itu. Artinya datanglah adzan itu. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh kami melihat bahwa ada orang yang tidak ikut sholat jamaah, ialah orang munafik yang kemunafikannya diketahui dengan jelas. Orang munafik tersebut didatangkan di antara dua orang dan disuruh berdiri di shaf sholat. Ini secara hukum maka sunnah yang diwajibkan, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Maka kita jaga waktu sholat 5 waktu kita, karena salah satu orang yang sering meninggalkan sholat jamaah itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang munafik, yang kemunafikannya sudah diketahui dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah itu sangat besar sekali, dan pahalanya juga besar sekali bagi orang yang melaksanakannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW juga bersabda, sholat jamaah itu lebih banyak 25 derajat daripada sholat seorang di rumahnya dan di pasarnya. Jika salah seorang dari kalian berwudu dengan baik, berwudu yang dengan baik, dan pergi ke masjid tanpa maksud lain kecuali untuk sholat, ya, tujuannya ke masjid untuk sholat setelah berwudu, maka ia tidak melangkah melainkan Allah mengangkatnya 1 derajat. Jadi langkahnya itu mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menghapus kesalahannya ia yang memasuki masjid. Masya Allah. Jadi langkah-langkah kita ya ketika kita menuju kepada masjid itu ya mengangkat derajat dan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Ia berada dalam keadaan sholat selagi sholat tersebut menahannya, dan para malaikat mendoakannya selama ia berada di tempat ia sholat sambil berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Itulah selama ia tidak batal. Muttafaqun alaih. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah, karena pentingnya sholat jamaah ini dan fadilahnya yang begitu besarnya, mari kita bersama-sama untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan khusus bagi laki-laki tidak ada udzur syar'i, ya. Kalau tidak ada udzur syar'i yang dibenarkan dalam Islam, maka langkahkan kaki kita menuju kepada masjid, tunaikan ibadah sholat secara berjamaah, karena nilainya yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terbiasa menghadiri sholat berjamaah 5 waktu, kemudian suatu ketika dia tidak bisa mendatanginya, maka Allah masih memberikan nilai seperti dia sholat 5 waktu. Misalkan ada seseorang yang terbiasa sholat 5 waktu secara berjamaah, kemudian suatu ketika dia dalam kondisi ya ingin ke kamar mandi, ya karena ingin BAB. Kemudian kalau dia tinggalkan ya, kemudian menuju sholat di masjid, kemudian dia batal, maka dia berusaha daripada batal ya dia mendahulukan untuk ke kamar mandi ya, ke BAB dulu. Kemudian setelah BAB selesai ternyata sholat jamaahnya ketinggalan, habis,
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia telah melaksanakan sholat berjamaah karena ada udzur yang syar'i. Ataupun dia dalam kondisi sakit, ya ini adalah udzur syar'i. Sakitnya ini ya sakit yang tidak bisa jalan mungkin, atau yang dikhawatirkan dengan dia ke masjid itu mendatangkan madarat yang lebih besar, misalkan kakinya patah, kalau disuruh jalan akan membahayakan kakinya dan sebagainya. Ini salah satu contoh udzur syar'i. Atau bepergian dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebagai seorang yang beriman untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Sampai ada sebuah perkataan yang luar biasa, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kalau nggak di masjid. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, monggo mari kita bersama-sama untuk meraih keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dan sebagainya, kita minimal kita mendatangi sholat berjamaah 5 waktu. Kalau di masjid kita atau di Masjidil Haram, orang sholat sekali di sana itu nilainya 100.000 kali sholat di yang lainnya. Di Madinah 10.000 kali sholat yang lainnya dan sebagainya. Ini ada keutamaan yang luar biasa. Tetapi ketika kita berada di Indonesia atau di tempat kita berada selain di dua masjid itu, maka kita jaga sholat 5 waktu kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan karena telah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga dan bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatanginya dengan penuh keikhlasan, penuh kesyukuran. Bahkan kalau orang yang terbiasa sholat 5 waktu kemudian secara berjamaah kemudian dia tidak bisa melaksanakan itu, seakan-akan ada yang hilang dalam hati itu ketika dia sudah terpatri, sudah mendarah daging keyakinan di dalam beribadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keringanan untuk selalu melangkahkan kaki kita untuk menuju sholat berjamaah di masjid bersama-sama keluarga kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga mendatangkan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.